Well, hola people, konnichiwa. Bikin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Ada yang kepikiran mau ngasih hampers berupa smartphone ke ortu kalian nggak? Atau adik kalian di kampung gitu? Kalau ada, mungkin ya ini dia, Technospark 30 Pro ini bisa jadi opsi yang menarik bre, buat dijadiin hampers lebaran tahun ini. Dengan rank harga sekitar 1,9 juta sampai 2 juta pas, HP ini bisa dibilang rajanya HP entry level buat sekarang bre. Kira-kira hal spesial apa aja yang bikin HP ini dapet title rajanya entry level dari kita? Let's go kita bahas. Hal pertama yang spesial jelas dari segi layarnya bre. Layarnya ini besar ya, ukurannya 6,78 inci, udah pakai panel AMOLED dan punya resolusi Full HD Plus 1080 x 2436p dengan 120 Hz refresh rate dan peak brightness-nya up to 1700 nits. Kenapa layar ini bisa dibilang spesial? Karena di rank harga yang lebih mahal masih ada loh ya kan, yang cuma pakai panel IPS doang. Udah gitu resolusinya ya masih HD pula. 2025 masa masih pakai layar HD? Burik dong. Oh iya, sekarang setiap review HP kita pastikan akan sematkan pengujian layarnya bre. Setelah kita tes pakai alat Spider X Elite, Technospark 30 Pro ini punya color gamut yang mantap, 100% sRGB dan 98% P3. Sedangkan buat brightness-nya ya masih standar lah. Maksimalnya di 567 nits di indoor dan minimum brightness-nya hampir mendekati gelap ya di 2,7 nits. Buat peak brightness-nya itu terjadi ketika keadaan tertentu aja. Itu pun nggak sampai 1700 nits kok. Terus yang bikin layarnya tambah ajib, sensor fingerprint-nya udah under display begini. Walaupun responnya bukan yang super satset, tapi masih oke lah. Terus walau jari kita lagi basah, layar dan fingerprint sensornya masih bisa ngebaca bre. Cuma ya agak sedikit kurang responsif kalau dibandingin kondisi jari kita kering. Satu lagi nilai tambah di layar ini, ada fitur ala-ala Dynamic Island ya kan. Khasnya buah-buahan yang bakal muncul misalkan pas lagi scan face unlock ataupun pas lagi ngeplay musik. Animasinya ini cukup interaktif sih ya. Semoga kedepannya ditambahin lah ya di aplikasi macam Gojek ataupun Grab kalau kita lagi order gitu loh. Nah, tapi layar di sini bukannya tanpa celah ya, minor aja sih ya. Mulai dari bezelnya yang masih terbilang tebel bre, dengan angka screen to body rasionya masih di bawah 90%. Dan fitur always on display-nya masih 10 detik doang, alias belum beneran always on. Hal kedua yang spesial dari HP ini ada di sektor kameranya. Walau desain modul kameranya seakan-akan ada 3 lensa, tapi yang beneran lensa cuma satu aja bre. Main kameranya beresolusi 108 megapiksel bukan f1.9 yang kualitas hasil jepretannya patut dikasih apresiasi nih. Cuma buat kamera selfie-nya malah kena efisiensi nih. Di generasi sebelumnya resolusinya itu 32 megapiksel, yang sekarang malah di-cut nih jadi 13 megapiksel aja. Dan buat hasil fotonya ini di luar ekspektasi sih ya. Bagus loh. Dynamic range-nya luas, warna langitnya masih terjaga tanpa mengorbankan white balance. Ini sih rasanya kayak HP 3-4 jutaan lah. Warnanya cerah tapi nggak berlebihan, terus skin tone muka juga akurat. Dan buat detailnya ini sih juara ya. Buat foto potret pun masih bagus. Blurnya berasa natural dan croppingan blurnya masih rapi. Sedangkan buat lensa selfie-nya pun demikian ya, skin tone muka natural dan punya detail yang cakep. Nah buat kemampuan ngerekam videonya ya masih so-so lah ya. Main kamera dan lensa selfie-nya bisa ngerekam video up to 2K 30 fps. Dan buat hasilnya kalian lihat sendiri lah. Nah ini dia untuk kualitas perekaman di kamera belakang di resolusi tertingginya. Ini bisa resolusi 2K 30 fps tapi ya ini sambil jalan kaki ya. Cuma ya begitu ya, HP 2 jutaan tuh masih stabilisasinya tuh masih jelek lah. Ini handheld satu tangan nih sambil jalan kaki. Gempa buminya sih luar biasa ya. Dan ini dia kita tes kamera depannya di resolusi yang sama di 2K 30 fps sambil jalan kaki. Ya lagi-lagi ya emang stabilisasi videonya kurang sih. Tapi soal detail sih menurut aku 2K lebih baik lah ya, pasti ya dari Full HD. Tapi gimana menurut kalian? Tapi memang ya bre, kelemahan dari HP entry level jelas dari perekaman videonya. Hasilnya masih gempa bumi gitu, belum stabil. Tapi itu termaafkan karena hasil fotonya ternyata cakep ya. Oke kita lanjut ya. Poin spesial lain dari HP ini mungkin di chipsetnya. MediaTek Helio G100. Walau chipset ini dapat stigma sebagai G99 yang ganti nama, tapi performanya ya bagi beberapa kalangan masih dianggap cukup solid dan stabil buat sebuah smartphone entry level. Kalau lihat dari skor Antutu 10-nya, performa G100 ini masih 11-12 lah sama G99 Ultimate yang ada di abangnya yaitu Technospark 20 Pro Plus. Buat angka single core dan multi core berdasarkan Geekbench 6 juga masih serupa bre. Begitupun buat angka graphic score by 3D Mark Slingshot Extreme. Cuma beda 3 poin doang saking kembarnya ini chipset. Buat stabilitasnya gimana ngap? Ini nih yang bikin Helio G100 alias G99 rebrand disukai para brand. Stabil banget bre. Kita lihat dari CPU throttling test dulu. Kita running test selama 45 menit dapat grafik yang dominan hijau begini dan stabil di atas 80
60% terus-terusan tanpa ada throttle satu kali pun. Terus buat stabilitas GPU-nya kita stress test Wild F Extreme dan hasilnya dapat skor stability di atas 95%. Nah, tadi itu Favivu soal angka-angka sintetisnya. Sekarang kita lanjut bahas performa gaming dari Technospark 30 Pro ini. Tapi sebelum itu kita mau disclaimer dulu ya. Gaming test di sini kita lakukan di dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 26 derajat Celcius dan pakai koneksi Wi-Fi. Pertama, kita tes game sejuta umat yaitu Mobile Legends. Tentu masih bisa main pakai preset rata kanan alias ultra. Tapi memang buat performa in-game-nya kelihatan kewalahan banget nih buat stay di 120 FPS. Jadi rata-ratanya cuma dapat di 93 FPS aja, bre. Dan di grafik ini juga menunjukkan kalau FPS di Mobile Legends ini naik turun. Mendingan di set 90 FPS aja dah biar stabil. Main 1 jam baterainya tuh berkurang sekitar 18%, bre. Dengan suhu yang masih bisa ditoleransi lah di telapak tangan kita. Area layar di 41,7 derajat Celcius, sedangkan area backdoor-nya lebih adem di 39,5 derajat Celcius. Lanjut game kedua, kita coba main PUBG Mobile. Kita tesnya di 2 preset ya, bre. Kita tes di preset high dulu ya dengan grafik HD nih. Ya, dapetin 30 FPS stabil itu bukan sesuatu yang susah lah buat Helio G100 ini, bre. Lihat aja nih grafiknya sangat stabil di 30 FPS. Sedangkan buat konsumsi baterainya, main 30 menit baterai berkurang 7% dan suhunya jelas sangat adem di kisaran 37 sampai 39 derajat Celcius aja karena cuma ngejar 30 FPS doang, bre. Tes PUBG kedua pakai preset grafik smooth, ternyata frame rate cuma kebuka super aja, bre, nggak sampai ekstrim. Dan pas main selama 30 menit cuma mentok di 40 FPS aja, nggak sampai 50 FPS. Tapi emang stabil banget sih. Penggunaan baterainya main 30 menit berkurang 7% juga dan suhunya lebih tinggi. Bagian layar 40 derajat Celcius dan backdoornya di 38,5 derajat Celcius. Game test terakhir kita coba mainkan Genshin Impact dengan preset rata kiri, tapi FPS-nya kita unlock sampai 60. Hasilnya Helio G100 terlihat kewalahan di sini ya. Rata-rata FPS-nya cuma dapat di 46 FPS dengan minimum di 30 FPS. Sebenarnya di beberapa kondisi sempat menyentuh 60 FPS, tapi kayak beberapa titik doang, bre. Abis itu turun ke 40-an FPS. Buat konsumsi baterainya selama main 30 menit juga 2% lebih boros ketimbang game PUBG tadi. Buat suhu layar juga udah berasa anget-anget ganggu karena tembus 44 derajat Celcius. Sedangkan buat suhu backdoornya masih sosok aja lah di 41,5 derajat Celcius, bre. Game terakhir yaitu CODM. Sekalian kita tes fitur bypass charging. Gokil ya, padahal HP 2 jutaan loh. Udah ada fitur bypass chargingnya. Di CODM kebuka setting grafik low, frame rate-nya high. Main 30 menit performanya stabil di 38 FPS. Sedangkan penggunaan baterainya 30 menit berkurang 6%. Tes kedua kita aktifkan bypass chargingnya. Main 30 menit performanya ternyata sama-sama aja, bre. Rata-rata dapat di 38,7 FPS juga. Tapi karena mainnya sambil dicas dan kita aktifin fitur bypass charging, main 30 menit baterai berkurang 1% doang, bre. Harusnya sih nggak berkurang ya, karena memang kan ngambil daya langsung ke boardnya, bukan ke baterainya. Nah, terus suhunya juga lebih panas nih pas aktifin fitur bypass charging. Tanpa bypass charging, suhu layar di 37 derajat Celcius. Pas aktifin bypass charging, suhu layar naik jadi 39,5 derajat Celcius. Di backdoornya juga naik nih, bre. Tanpa bypass charging, suhu backdoor di 37 derajat Celcius. Pas aktifin bypass charging, suhu backdoornya naik jadi 38,6 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas desain. Biasanya desain kan di awal ya, tapi kita di akhir-akhir aja nih. Jujur ya, aku pribadi pengen banget cobain yang Optimus Prime Edition ya. Ya, ini boxnya juga udah Optimus Prime nih, tapi ternyata di dalam boxnya warna kuning. Ini box originalnya begini nih ya. Tapi ya, kita dapat unit pinjaman yang Obsidian Black ya, atau Obsidian Edge ini. Warna ini cocok buat kalian yang pengen warna netral, nggak neko-neko dah. Kalau buat desain backdoornya subjektif banget sih ya. Pasti ada yang demen, ada juga yang nggak demen gitu loh. Aku pribadi demen sih ya desain backdoornya, ada 2 tone gini ya, dan menurutku ya ini terkesan mewah gitu ya. Tapi gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Aku pribadi agak kurang ya sama desain yang begini, bre. Bump kameranya ini loh, udah nggak center, ada lensa dummy-nya pula. Padahal detail ring kameranya udah cukup manis loh. Tapi berasa sia-sia sama 2 poin tadi. Terus finishing two-tone-nya sih nice ya, berasa mewah. Tapi gimana menurut kalian? Kayaknya lebih cakepan yang Optimus Prime Edition atau yang ini nih? Coba komen di bawah. Oke, soal build quality tentunya sisi backdoor dan frame-nya masih polikarbonat. Terus sisi layarnya nggak disebutin pakai proteksi apaan. Tapi HP ini punya IP rating IP54 yang berarti tahan debu dan tahan cipratan air. Sedikit bahas frame dan sekelilingnya. Frame kanannya ada volume button dan power button. Frame kiri ada slot SIM card yang bisa muat 2 buah nano SIM dan 1 slot micro SD up to 1 TB. Dan kalau sisi frame bawah ada lubang kesayangan kita yaitu jack 3.5 mm dan ada lubang mikrofon dan port USB Type-C 2.0 sama lubang speaker, dan di sisi atas ada lubang speaker lagi dan ada emboss Dolby Atmos. Ini menarik sekali ya. Berarti HP ini sudah stereo speaker, bro. Buat sound quality-nya langsung aja dengerin.
Kalau buat bobot dan dimensinya, Spark 30 Pro ini udah makin tipis dengan ketebalan cuma 7,4 mm. Dan tentu makin ringan juga nih bre. Jadi buat digenggam, dipakai ini nyaman di genggaman. Dan sekarang kita bahas utilitas di Tecno Spark 30 Pro ini. Pertama dari OS-nya. HiOS di sini masih berbasis Android 14. Mungkin karena RAM-nya cuma 8GB. Efek animasi di beberapa skenario kayak misalkan transisi in-out aplikasi masih belum terlalu smooth. Apalagi kalau lagi banyak aplikasi aktif di background. Makin berasa delay transisinya bre. Tadi sedikit ngebahas RAM-nya, cuma ada satu opsi yaitu 8GB LPDDR4X. Tapi buat storage-nya ada dua opsi nih bre. Ada yang 128GB dan juga 256GB yang masih pakai interface UFS 2 dengan transfer speed di 1000 MB per second nih bre. Terus soal baterainya, kapasitasnya masih sama dengan abangnya yaitu 5000 mAh. Kita tes kuras baterainya buat dipakai seharian, pakai mobile data tanpa wifi. Mulai dari jam 10 pagi kondisi baterai itu di 96%. Terus jam 11 pagi baterai turun jadi 83%. Terus di jam 1 kurang baterai tersisa 68%. Dan di jam setengah 4 sore baterai berkurang 47%. Terus di jam 5 sore baterai tersisa 32%. Dan sampai rumah sekitar jam 6 sore baterai tersisa 20%. Terus kita habisin baterainya buat nonton YouTube sampai jam 8 malam, baterai sisanya 1%. Ya kurang lebih untuk screen on time dari Tecno Spark 30 Pro ini sekitar 8 jaman lebih lah bre. Buat chargernya sendiri masih sama up to 33 watt. Buat ngecas 1% sampai 99% butuh waktu 1 jam 8 menit aja. Buat utilitas lain di HP ini tentu udah ada NFC, terus ada infrared blaster buat penggunaan remote ya. Kayak misalkan remote AC ataupun remote TV gitulah. Tapi sayangnya WiFi di sini masih pakai WiFi 5 tapi dengan Bluetooth yang versi cukup baru yaitu Bluetooth versi 5.3. Jadi kira-kira itu deh untuk review atau ulasan lengkap dari kami mengenai Tecno Spark 30 Pro. Bentar lagi sih harusnya ada yang baru launching tuh ya, Tecno Camon kalau nggak salah, itu flagshipnya mereka lah gitu. Maksudnya seri teratasnya Tecno gitu loh. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan. Harganya ini ada yang under 2 juta kalau kalian dapat di ya promo tanggal kembar gitulah. Menurutku ini HP yang cukup menarik karena selain dia pakai G100 ya, dia juga kameranya bagus pak. Terus sisa lainnya sih menurutku nggak ada yang menarik ya, kecuali yang kolaborasi sama Transformer gitu loh, yang Optimus Prime Edition itu ya. Menurutku ini harga yang aman banget karena dilihat dari harga di atasnya itu ada Motorola G45 yang layarnya masih HD dan masih IPS. Jadi kan ini nilai plus banget ya, layarnya AMOLED 120Hz, terus kameranya bagus dan performa G100-nya nggak mengecewakan lah, masih bisa dipakai buat gaming. Tapi gimana menurut kalian mengenai Tecno Spark 30 Pro? Coba dah komen di bawah. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Selfie yang setelah host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.